didukung oleh Selamat malam pemirsa, dunia bisa bernafas lega jika tidak ada perubahan. Pekan ini Iran dan Amerika Serikat akan menandatangani kesepakatan berakhirnya perang. Setelah berbulan-bulan pusaran konflik mengguncang Timur Tengah, akhirnya gencatan senjata akan dideklarasikan. Blokade Selat Hormuz akan dibuka dan harapan perdamaian pun membumbung ke permukaan. Namun di tengah optimisme global ini, Israel justru membangkang. Zionis menolak perdamaian, Israel menolak menarik pasukan dari Lebanon dan memilih terus mengobarkan mesin perangnya. Apakah kedamaian ini nyata atau sekedar jeda sebelum bom waktu baru meledak dan kembali membakar Timur Tengah? Bersama saya Fitri Megantara, inilah Top Issue. Iran Amerika sepakat damai, Zionis terus provokasi. Kita akan mendiskusikan topik pada malam hari ini bersama narasumber yang telah hadir di studio. Ada pengamat Timur Tengah, Mbak Tia Mariatul Kiptia. Selamat malam, Mbak Tia. Selamat malam, Apa kabarnya Fitri? malam hari ini? Baik, alhamdulillah. Baik, dan kita juga akan berdiskusi bersama peneliti senior Indo-Pacific Strategic Intelligence, Mbak Fauzia G. Cempaka Timur. Selamat malam, Mbak Fauzia. Malam, Mbak Rara. Terima kasih telah hadir di studio Metro TV. Dan juga kita akan berdiskusi bersama Guru Besar Politik Internasional Profesor Alexius Jumadu. Prof, apa kabarnya Prof? Selamat malam. Baik. Saya akan memulai diskusi dari Mbak Tia terlebih dahulu. Mbak Tia, ini mengenai pekan ini Iran dan Amerika akan menandatangani kesepakatan berakhirnya perang. Seberapa yakin Anda soal komitmen kedua negara ini mengenai kesepakatan untuk mengakhiri perang? 50-50 Mbak Fitri, karena dari awal saya melihat bahwa memang perang antara Amerika Serikat dan Iran ini memang tidak ada kepentingan atau national interest Amerika Serikat. Saya bahkan berhitung ya satu-satu apa yang dapatkan Amerika Serikat dari perang ini. Dan saya pikir hanya Presiden Trump yang mau diatur oleh Netanyahu untuk mau menyerang Iran. Jadi ketika ini terjadi, mudah-mudahan iya terjadi. Karena kalau kita lihat ya dari White House sendiri sudah ada deklarasi bahwa memang akan segera terjadi penandatanganan. Kita lihat juga dari berbagai media Iran seperti Fast TV, Fast Today, itu juga sudah mendeklarasikan bahwa mereka memang siap untuk menandatangani MOU perdamaian. Tapi saya pikir ini ada dua step, Mbak Fitri. Jadi ini mereka hanya baru pada step 1, artinya memang baru menandatangani peace agreement. Jadi peace agreement ini dari landasan hukum itu bisa jadi berubah begitu. Tidak mengikat. Tidak mengikat. Kalau sewaktu-waktu misalnya terprovokasi lagi Trump yang memang sering berubah-berubah oleh Israel, itu bisa terjadi berubah kembali. Karena kabarnya peace agreement ini yang dideklarasikan oleh Trump dengan begitu confident-nya itu tidak diketahui Netanyahu. Netanyahu cukup kaget ketika mendengar informasi ini. Jadi ya mengapa saya mengatakan 50-50 so-so bahwa ini akan terjadi. Kalau memang create a peace, artinya mereka menahan diri untuk tidak saling serang, iya bisa. Saya pikir itu lebih kepada ceasefire agreement ya. Tapi kalau sebagai permanen mereka akan menghentikan perang ini, kita lihat. Karena banyak sekali kalau bicara Timur Tengah ini komponennya sangat complicated. Tiba-tiba misalnya tanda tangan agreement. Isinya adalah hanya sebatas pada pembukaan Selat Hormuz, kemudian ada penarikan aset, itu pun tidak semua, baru setengahnya. Kemudian ada juga kejelasan bagaimana Amerika mengganti kerusakan Iran. Belum bagaimana how to secure the Gulf countries. Baru sebatas itu. Belum Mbak Fitri kita bicara uranium dengan poin-poin lainnya, itu sangat complicated. Belum lagi Israel, siapa yang bisa pegang Israel tidak menyerang Lebanon tiba-tiba. Kalau tiba-tiba menyerang, Iran marah lagi, kembali lagi ke titik nol. Variabelnya banyak sekali seperti itu, dan itu yang membuat rentan. Bagi Mbak Tia ini 50-50. Bagi Mbak Fauzia? Kalau saya melihatnya bahwa ini adalah kita apresiasi ya bahwa dari 40 kali kita tahu bahwa CNN mengeluarkan informasi bahwa sudah 40 kali Trump menjanjikan perdamaian sejak tanggal 28 Februari tapi gagal begitu, dan kita tentu tahu bahwa Trump itu sangat simbolisme. Dari konteks ini perdamaian yang dilakukan dalam beberapa hari lalu begitu ya, ini adalah untuk menyambut ulang tahun Trump. Jadi ini adalah sebuah hadiah begitu yang dianggap sebagai simbol hadiah oleh Trump, makanya dia sangat berusaha untuk berkali-kali menyatakan bahwa perdamaian akan dilakukan atau memorandum of understanding akan dicapai di hari Minggu karena itu hari ulang tahunnya. Itu hal yang kedua. Namun kalau saya melihatnya adalah memang yang ketiga adalah terkait dengan perang asimetris yang sudah terjadi ini sangat melelahkan bagi kedua belah pihak. Jadi bagi Amerika sendiri itu adalah
restrain antara dorongan terkait dengan tekanan politiknya sudah sangat tinggi. Kita tahu terkait midterm election dan lain sebagainya. Dan untuk Iran pun bukan tidak melelahkan begitu ya terkait dengan ekonomi, inflasi sudah sangat tinggi, beban ekonomi semakin banyak. Di sisi lain kalau kita bicara misalnya terkait dengan pola atau peran dari Israel sendiri, jangan lupa bahwa yang memediasi Israel dan Lebanon adalah Amerika Serikat. Yang artinya jika Amerika Serikat gagal meyakinkan atau bahkan memegang kontrol terhadap Israel, maka yang memiliki atau mempertaruhkan kredibilitasnya adalah Amerika Serikat sendiri. Jadi dalam konteks ini perdamaian yang ingin dicapai selama 60 hari dari ditandatanganinya Memorandum of Understanding tanggal 19 yang akan datang, artinya adalah menaruh kredibilitas Amerika Serikat on the line. Jadi yang di atas meja saat ini adalah kredibilitas Amerika Serikat. Apakah bisa menahan dan mengontrol Israel yang dianggap selama ini partnernya atau tidak? Oke. Profesor sendiri seperti apa pandangannya? Ya, saya sepakat dengan kedua teman saya ini. Jadi kita bisa melihat proses ini half glass full atau half glass empty. Dua-duanya bisa dipakai ya. Tapi saya lebih melihat dari sisi half glass full. Terutama karena kedua-duanya sudah lelah. Dan untuk Amerika Serikat sendiri, sebetulnya Trump itu mempunyai kesulitan exit strategi. Bagaimana keluar dari Selat Hormuz dengan kepala tegak. Itu persoalan utama Trump ya. Nah, dengan adanya peluang untuk menuju pada deal agreement ini, itu bagi dia sudah memecahkan satu masalah. Satu, untuk exit strategi dia sudah ada. Ya, dia kesulitan dari tadi itu untuk keluar itu dengan negara superpower kan harus menang ya dalam setiap konflik. Nah, sekarang dia temukan formula ini, kebetulan juga disambut oleh Iran. Bagi dia itu sudah something yang mau akan diteruskan nanti sampai akhir minggu ini. Tapi tentu saja ada faktor Israel yang sudah mengatakan, membuat statement bahwa kami bukan party to the agreement. Maaf. Bukan party to the agreement, berarti tidak mengikat dia kalau itu nanti diselesaikan. Nah, ini menjadi masalah. Tapi saya menduga bahwa Trump, karena ini satu-satunya exit strategi buat dia akan menekan Israel nanti untuk menyelesaikan persoalan dengan Lebanon itu. Ya, dan di pihak Iran juga saya pikir dia juga sudah lelah ya, betul, masalah ekonomi. Kalau dia tidak pecahkan masalah ekonomi ini, maka revolusi sejak 79 itu, dia kehilangan legitimasi. Apalagi alasan IRGC untuk berada tetap di kekuasaan, kalau mereka tidak mampu menyelesaikan masalah ekonomi yang sudah mulai di Januari kemarin. Saya duga kalau agreement ini berjalan, prioritas mereka pertama adalah menangani ekonomi. Untuk membangkitkan lagi trust dari rakyat yang sempat hilang ya. Dan mereka prioritaskan itu. Dan untuk itu mereka butuh dana yang dijanjikan oleh Trump itu. 24-25 billion US dollar ya. Dana besar ya kan. Dan itu juga sudah menjadi satu insentif buat dia. Oke, mari kita coba ini. Adapun mengenai uranium yang diperkaya itu kan masih ada 60 hari untuk dirundingkan ya. Somehow itu bisa dicari nanti seperti apa kira-kira jalan tengahnya supaya Iran juga tetap berdiri tegak ya sebagai negara berdaulat. Tapi satu hal yang menguntungkan Iran dari deal yang ada saat ini, bahwa rejim itu survive. Jadi dulu ada ambisi dari Trump supaya rejim ini diubah, sama sekali tidak berubah. Dia tetap berdiri dan itu penting untuk IRGC. Kami tetap berada di kekuasaan dan rejim kami tetap berjalan. Begitu. Nah, ini mengenai kesepakatan yang tentatif ini, kembali ke Mbak Tia, tadi sudah disebutkan oleh Prof mengenai ada dana yang kemudian bisa dicairkan oleh Iran dan ini jumlahnya juga sangat besar seperti itu. Dan dalam bocoran draft kesepakatan juga Iran meminta Amerika berkomitmen tidak mencampuri urusan dalam negeri mereka. Dari pandangan Mbak Tia, apakah kemudian kesepakatan ini membuktikan bahwa Iran ini memiliki punya daya tawar yang lebih unggul dalam perundingan sehingga kemudian keluarlah draft-draft yang tadi dikatakan oleh Prof ini bisa menguntungkan Iran? Kalau dari poin per poin sih ini lebih banyak menguntungkan Iran ya. Karena begini, kita lihat bagaimana sejarah JCPOA. Itu kan sementara, di masa Barack Obama baru sebentar, kemudian digantikan Trump, kemudian tiba-tiba dia keluar dari kesepakatan JCPOA. Baru sebentar, itu pun tidak ada pencairan aset, tapi perekonomian Iran langsung melejit bagus begitu. Dia langsung membuka keran ekspor impor dengan Uni Eropa juga langsung terbuka dan saat ini belum ditandatangani saja berapa negara di Uni Eropa
Eropa sudah siap untuk kerjasama dengan Iran. Tentu ini sangat menguntungkan Iran. Makanya kenapa Iran mau untuk melakukan peace agreement ini, salah satunya adalah itu tadi, karena ada pengurangan sanksi dan kedua ada pencairan aset. Itu sangat penting sekali. Puluhan tahun Mbak Fitri, bagaimana di bawah sanksi, kalau bukan Iran, saya sepertinya melihat sudah kolaps ya. Karena memang pondasi Iran itu istilahnya kalau dalam culture Iran itu disebutnya, mereka selalu menyebutnya dengan istilah sunati. Sunati itu artinya dia create something di negaranya dan dia sebagai konsumen. Kalau kita kan di sini mungkin mostly adalah kita konsumen, yang kreatornya adalah negara orang, ekspor ke kita. Kalau Iran tidak, dia menciptakan dan dia membuat dan dia mengkonsumsi. Nah itu pondasi ekonomi Iran itu bagusnya demikian begitu ya. Dan itulah kenapa Iran kuat. Nah kita bayangkan kalau seandainya aset Iran dicairkan yang 240 triliun itu tadi, plus ditambah pengurangan sanksi. Belum bicara mengenai uranium, belum bicara Hormuz misalnya dibuka begitu ya. Bagaimana laju minyak Iran bisa bebas dijual dan pasarnya marketnya semakin besar, tidak hanya Rusia dan Cina yang membeli. Kita bayangkan bagaimana pertumbuhan ekonomi Iran bagus, dan ini kenapa saya bilang so-so itu akan mengancam Israel. Israel tidak akan ridho sama sekali itu. Pasti dia akan mencari cara bagaimana momentum ini yang untuk menyerang Iran dan melemahkan Iran itu tidak hilang begitu saja. Artinya faktor Israel akan menjadi pengganjal perdamaian seperti itu. Tapi kita akan lanjutkan kembali perbincangan dan mendalami topik ini. Kita ikuti jeda berikut terlebih dahulu. Pemirsa, diskusi kembali kami lanjutkan. Mbak Fauzia, mengenai faktor Israel yang kemungkinan akan mengganjal perdamaian, karena kekhawatiran jika kemudian draft kesepakatan ini disetujui, Iran akan menjadi negara yang jauh lebih besar dari sekarang, seperti itu ya Mbak Tia ya. Ada kemudian laporan internal mengatakan bahwa Donald Trump ini sangat marah dan terlibat percakapan telepon dengan Netanyahu, terlibat terutama mengenai operasi militer Israel ke Lebanon yang dianggap hampir menggagalkan upaya perdamaian. Nah ini menurut Anda, melihat pemetaan hubungan komunikasi yang terbaru antara Trump dengan Netanyahu ini dan konflik Amerika Serikat Iran ini seperti apa? Saya melihat bahwa jika nanti tanggal 19 Juni MOU benar-benar ditandatangani, terlebih jika 60 hari ini tercapai begitu ya, terkait nuklir dan Hormuz dan lain sebagainya yang sangat kritis, ini akan membuat Israel tentu semakin dikucilkan di Timur Tengah, karena sebelumnya kita tahu bahwa negara-negara yang pro Amerika Serikat masih menjaga jarak dalam hal ini, tidak berkomentar lebih jauh. Bahkan ada statement Trump yang sempat coba-coba mendorong negara-negara Timur Tengah untuk juga menandatangani Abraham Accord bahkan begitu. Tapi dalam konteks ini beberapa negara Timur Tengah langsung menolak begitu secara jelas, bahkan menyarankan bagaimana kalau Israel yang sekarang lebih menyatu begitu ya, bergabung secara regionalisme ke Timur Tengah, terutama statement dari Turki misalnya yang menyatakan juga hal tersebut. Dan di sisi lain saya lihat bagaimana kekhawatiran terkait dengan rusaknya negosiasi yang sedang dibangun ini oleh Iran dan Amerika Serikat ini bukan hanya datang dari Iran atau Amerika Serikat saja, tapi beberapa statement juga muncul dari Turki misalnya, yang juga sudah memberikan, salah satu kepala intelijen Turki sudah mengingatkan bahwa salah satu resiko paling besar adalah dari Israel. Di sisi lain, mantan kepala counter terrorism Amerika Serikat Joe Kent juga menyatakan dalam sebuah interview, menyatakan bahwa satu hal yang bisa menggagalkan MOU ini hanyalah role atau peran dari Israel. Jadi dalam konteks ini tentu statement-statement ini bukan tidak beralasan, terlebih sudah disampaikan oleh Shehbaz Sharif ketika kita sudah mendengar ada 95% kemungkinan begitu akan mencapai perdamaian, tapi akan digagalkan oleh Israel. Dan tentu saja kita melihatnya bagaimana setelah statement yang dikeluarkan oleh Donald Trump bahwa akan terjadi penandatanganan di Geneva tanggal 19 Juni, ini langsung Menteri Pertahanan Israel dengan keras begitu ya menyatakan bahwa Israel bukan bagian dari penandatanganan ini. Mengapa? Karena simply dari beberapa hal secara sederhana kita lihat Mbak Rara, dari yang sudah disepakati sejauh ini sebelum kita masuk ke tanggal 19 Juni ini, hampir semua konsesinya ini menguntungkan bagi Iran. Di sisi lain, bicara tentang stabilitasnya dalam negerinya, ini berdampak sangat baik. Kalau kita lihat salah satu dampak yang kita sudah lihat beberapa hari yang lalu adalah demonstrasi yang besar di Iran, bukan terhadap agreementnya, tapi justru bagaimana ini terkait dengan ketidaksetujuan terhadap pemerintahan. Karena apa? Jika agreement ini dicapai, maka pemerintah mulai justru akan semakin kuat.
dan legitimasinya semakin tinggi di dalam negeri. Jadi ini hal-hal yang menurut saya tentu tidak menyenangkan bagi Israel begitu ya, karena begitu Amerika Serikat pulang kembali ke negaranya dalam konteks ini tentu hanya tinggal meninggalkan Israel saja begitu, yang tentu harus berhadapan langsung head to head dengan Iran, dan ini hal yang tentu tidak diinginkan bagi Israel jika perdamaian ini dicapai dan menguntungkan lagi bagi Iran, sesuai tadi Mbak Tia menjelaskan di awal. Oke, Prof, artinya situasi dalam 60 hari ke depan ketika kemudian posisi Israel seperti ini akan seperti apa? Ya, Israel akan berada dalam posisi yang sangat sulit untuk mempengaruhi keputusan Trump. Kalau kita asumsikan tadi bahwa Trump ingin cepat keluar dari Selat Hormuz, ya, dan sekarang ini sudah sampai pada titik point of no return, karena kalau dia kembali ke square one, kembali ke titik awal, saya rasa itu almost impossible ya, karena dia sudah temukan exit strateginya. Nah, untuk segera keluar dari sini, apalagi Iran bersedia untuk berunding tentang uranium enrichment, gitu kan. Nah, bagi dia itu sudah satu langkah maju, karena yang dituntut dari awal itu, perubahan rejim udah dia tidak bicara lagi. Sekarang yang paling penting bagi Amerika Serikat itu kan pengayaan uranium itu. Dan Iran sudah bersedia untuk memberundingkan itu dalam 60 hari ke depan. Itu bagi Trump sudah satu hal yang merupakan satu kemajuan buat dia. Kalau misalnya nanti akhir minggu ini bisa ditandatangani itu, bagi dia sudah temukan strategi untuk keluar dari Selat Hormuz. Nah, untuk memaksa dia kembali ke titik awal lagi gara-gara karena si Netanyahu di Lebanon, saya pikir Trump tidak akan mau mengulangi kesalahan yang dituduhkan oleh Partai Demokrat bahwa kamu perang ke sana itu karena ditekan oleh Netanyahu. Begitu. Saya kira dia tidak akan mau. Artinya itu. ada perubahan dalam aliansi Amerika Serikat Israel? Akan ada potensi untuk berubah itu, karena sekarang kan tidak setiap saat kepentingan Amerika Serikat, Trump dan Netanyahu itu ketemu. Dan sekarang kelihatannya bertentangan karena si Trump maunya damai, Netanyahu belum bersedia gitu ya untuk melakukan suatu perundingan dengan Iran. Nah, untuk memaksa Trump untuk kembali ke posisi 28 Februari, saya kira kecil sekali kemungkinannya. Nah, seperti apa tekanan yang dilakukan oleh Trump nanti untuk mengendalikan Netanyahu, itu belum kita ketahui. Tapi somehow dia akan melakukan itu. Karena ini this is the only opportunity, kesempatan bagi Trump itu untuk keluar dari situ. Karena dia menghadapi election kan di itu. Kemudian dia juga ingin waktu sisa untuk dia ini maganya itu kan tercapai. Legacy dia sebagai presiden, ya, ambisi dia kan untuk menjadi presiden yang terbaik begitu kan. Selalu. Kalau ini dia tidak lakukan, maka semua itu akan gagal. Nah, kalau semua asumsi itu benar, maka Netanyahu pasti akan dinomorduakan. My interest itu yang pertama. America first itu akan diwujudkan oleh Trump di situ, saya duga ya. Baik, Mbak Tia, ini kira-kira tekanan Trump kepada Netanyahu ini akan bentuknya seperti apa? Apabila kita lihat kondisinya saat ini, semua dua negara ini sudah sepakat untuk mengakhiri perang, sementara Israel masih kemudian membangkang. Ya, saya melihatnya ini Trump ini strateginya adalah yang penting exit dulu dari problem ini. Persoalan nanti dia melanggar MOU itu lain hal. Karena kalau kita melihat MOU Peace Agreement ini tidak mengikat sama sekali. Jadi kalau misalnya tiba-tiba Israel menyerang Lebanon lagi tidak sesuai dengan poin di proposal Iran, tidak masalah. Atau tiba-tiba Amerika mendukung Israel lagi, tidak masalah. Karena dalam politik Amerika itu sovereignty Israel itu number one, siapapun presidennya. Jadi bohong kalau bilang misalnya hanya Partai Republik yang mendukung Israel, tidak. Tapi Prof tadi mengatakan Trump ingin meninggalkan legacy bahwa America first seperti itu. Iya, exit dulu yang penting kan. Persoalan nanti tiba-tiba ada terjadi lagi accident itu lain masalah. Karena persoalan sovereignty Israel itu buat Amerika juga adalah menjadi kepentingan juga karena dalam komunitas AIPAC atau Jewish di Amerika, mereka sudah punya komitmen siapapun presidennya harus mendukung sovereignty Israel. Jadi bukan presiden Amerika kalau tidak mendukung sovereignty Israel. Harus didukung Israel itu apapun yang terjadi. Pun itu nanti suatu saat Netanyahu kalah dalam election. Apalagi sekarang kabarnya Netanyahu sebetulnya mau setuju dengan Trump. Tapi ada bisikan dari partai sayap kanan di Knesset
di DPR RI-nya lah kalau kita bilang ya, ada dorongan bahwa Netanyahu tidak boleh meng-approve keinginan Trump apapun yang terjadi. Kalau tidak, kasus korupsi dia akan dibuka, bahkan bisa jadi Netanyahu akan diberikan kepada ICJ. Karena secara hukum internasional dia sudah melanggar genocide, kriminal dalam war. Itu jelas begitu ya. Takut Netanyahu dengan kondisi seperti ini. Dia juga kebingungan. Jadi kita melihat dari berbagai perspektif bagaimana kita menempati posisi Trump yang memang sudah 218 plus 205. Jadi banyak republik yang akhirnya belot ke arah Demokrat dalam resolusi ya, belum lama ini keluar di Kongres Amerika Serikat. Trump juga terjepit dengan kondisi ini. Balik lagi ke Netanyahu juga, dia ditekan oleh Kongres di Knesset. Jadi semuanya serba complicated, susah. Sementara Iran memasukkan front Lebanon, Hezbollah ke dalam proposalnya. You serang Lebanon, oh kita balik lagi nih, nggak mau lagi kita peace agreement, akan kembali lagi ke nol. Nah itulah kenapa Timur Tengah disebut sebagai kawasan yang tidak pernah tidur, Mbak Fitri. Susah semuanya itu, kusut ya. Kompleks seperti itu ya. Oke. Baik, Mbak Fauzia, ini mengenai dokumen damai tadi menyambung dari Mbak Tia juga dalam mencakup gencatan senjata permanen di Lebanon. Kemudian jika Israel terus membombardir wilayah selatan Lebanon, menurut Anda sikap Iran akan seperti apa? Dan kemudian apabila kita lihat dari pernyataan Trump juga sempat menyindir bahwa Netanyahu tidak memiliki pilihan lain selain patuh. Ini bagaimana? Saya melihat bagaimana sebenarnya waktu sampai 19 Juni ini begitu ya. Ini memang digunakan untuk menenangkan begitu ya di satu sisi, menenangkan kondisi terlebih dahulu karena dalam konteks ini juga ternyata pihak Israel langsung mau-withdraw atau bahkan menarik diri begitu, menyatakan bahwa pihaknya bukan merupakan bagian dari kesepakatan apapun yang dibentuk oleh Amerika Serikat dan Iran begitu. Itu yang pertama, Mbak. Namun kalau saya lihat sebenarnya tentu sebenarnya selain tadi disampaikan bahwa ini adalah ingin keluar begitu ya, segera exit strategy, tetapi ini kedua belah pihak baik Iran maupun Amerika Serikat membutuhkan saving face strategi ini. Yang pertama adalah kita lihat bagaimana tweet dari Trump berkali-kali sudah meng-acknowledge atau menyatakan bahwa ada yang disebut dengan Republik Islam Iran yang selama 47 tahun tidak ada presiden Amerika Serikat yang meng-acknowledge hal tersebut. Dan ini tentu merupakan saving face strategi bagi Iran sendiri terhadap masyarakatnya. Di sisi lain, kita lihat bagaimana tweet Trump dari awal sudah sangat clear bahwa dia ingin memiliki deal yang lebih bagus daripada Obama. Kita bandingkan secara detail poin-poin terkait JCPOA. Salah satunya adalah poin terkait dengan sunset clause atau klausul senja dalam nuklir yang ditawarkan oleh Trump, yaitu 20 tahun. Nah ini angka yang cukup tentu kalau tercapai sangat bagus. Di konteks Obama sendiri hanya 10 tahun. Di mana tentu ini jika Trump berhasil dan dia bahkan dengan sangat percaya diri gitu ya, menyatakan bahwa selama saya hidup gitu ya, selama saya hidup maka tidak akan Iran melakukan pengayaan uranium yang tinggi gitu, yang memang ya jika dihitung 20 tahun dia sudah 100 tahun ya, jadi ya secara logis itu sebenarnya tentu saja bukan klaim yang overklaim gitu ya, jadi mungkin saja itu tercapai. Jadi menurut saya ini adalah hal-hal yang sangat definitif, Mbak. Bicara tentang Lebanon, menurut saya ini lebih terkait dengan hubungan tadi Israel dan Amerika Serikat sendiri, karena jangan lupa bahwa gencatan senjata saat ini masih berlaku yang dimediasi oleh Amerika Serikat begitu sampai akhir Juni ini masih berlaku. Jadi ketika tanda tangan ini nanti terjadi di 19 Juni begitu ya, gencatan ini harus masih berjalan begitu. Namun apakah Israel benar-benar tidak akan melakukan pelanggaran begitu ya, sehingga kalau kita lihat salah satu klausul yang sangat menarik begitu ya yang disampaikan Trump adalah bahwa jika terjadi balasan retaliasi dari Iran, maka yang menanggung adalah negara Timur Tengah, Gulf countries, yaitu dia membebankan 20%. Jadi pengeluaran berikutnya, yang pengeluaran militer berikutnya yang dikeluarkan oleh Amerika Serikat akan ditanggung bukan hanya Amerika Serikat, tapi seluruh negara Timur Tengah. Jadi ini menurut saya perhitungan-perhitungan yang sebenarnya Trump juga sendiri takut, Mbak. Bukan, dia juga tidak mengeluarkan poin di mana ada kemungkinan Israel akan melanggar hal ini gitu, dan Iran akan melakukan retaliasi yang lebih tinggi. Oke, nah kita akan berbicara lebih mendalam mengenai kondisi di Timur Tengah sendiri, Prof. Tapi kita tunggu jawaban Prof setelah jeda terlebih dahulu.
Pemirsa, diskusi kembali kami lanjutkan. Prof. Alexius, mengenai kesepakatan, ada banyak kemudian yang menilai bahwa kesepakatan yang terjadi saat ini ataupun draft yang ada saat ini membuktikan bahwa Iran memiliki daya tawar yang jauh lebih tinggi. Karena kita tahu bagaimana kemudian Iran berhasil memblokade Selat Hormuz selama berbulan-bulan. Nah, apakah pasca konflik ini kita akan melihat adanya pergeseran di mana kemudian pengaruh Iran muncul sebagai hegemon geopolitik baru yang kemungkinan tidak tertandingi di kawasan Teluk seperti itu? Ya, itu sangat bergantung kepada hasil dari apa yang akan dilakukan setelah nanti hari tanggal 19 itu. Kalau Iran mendapatkan semua yang dia minta dari Amerika Serikat, ya, tadi seperti dana yang dibekukan itu 24 sampai 25 miliar dolar, dana cukup besar ya. Kemudian juga dia sudah mempunyai kebebasan untuk ekspor karena Selat Hormuz tidak diblokade lagi. Kemudian sanksi juga dicabut, semuanya berjalan baik. Dan Iran fokus kepada pembangunan ekonominya. Dan saya kira memang dia harus melakukan itu. Karena pada awal Januari, itu yang membuat masalah kemarin demo dari ribuan di semua kota. Hampir di semua kota Iran kan. Itu artinya rejim ini tidak berhasil memberikan janji tentang ekonomi. Saya pikir dia akan melakukan perbaikan itu untuk membangun legitimasinya. Kalau di dalam negeri itu dia berhasil, maka Iran berpotensi akan menjadi negara yang dominan di sana. Karena dia menyelesaikan masalahnya sendiri lebih dahulu ya, sebelum dia berhubungan dengan yang lain-lain itu. Tapi kalau misalnya itu tidak berhasil, nah itu juga jadi masalah buat dia. Karena sumber legitimasi dari rejim ini, ya selain ideologi, itu saja penting ya, juga ekonomi. Ya. Apapun ekonomi itu sangat membantu satu negara menjadi satu kekuatan regional yang diperhitungkan. Dan saya pikir rejim Iran pasti menyadari itu, belajar dari kegagalan di masa lalu. Ya. Jadi dengan tadi perhitungan bahwa ini akan berhasil ekonominya ke depan, dia berpotensi untuk menjadi negara yang dominan, even without nuclear weapons. Ya. Kalau misalnya dia tidak punya senjata nuklir, Iran itu sudah negara besar ya kan. Apalagi kalau ekonominya berhasil, dia mempunyai sumber daya alam yang besar, dia akan menjadi negara yang kuat di Timur Tengah. Nah, jadi sangat bergantung pada bagaimana dia mengatasi ekonominya. Dan semua yang dia tuntut dari Trump itu diberikan. Itu besar sekali kekuatan ekonominya, masif. Ya, kalau itu digunakan dengan baik. Artinya ini arah memang akan ditentukan pasca tanggal 19 Juni, Mbak Tia, seperti itu. Ketika kemudian ekonomi Iran bisa diperbaiki, dia akan berpotensi menjadi negara yang dominan di kawasan Teluk. Ini artinya Timur Tengah akan kembali tidak tidur atau justru stabil? Kalau saya justru agak sedikit berbeda dengan Prof. Ketika Cina intervensi dalam hubungan diplomatik antara Saudi Arabia dan Iran, itu saja sudah ada satu pergeseran map politik di Timur Tengah. Iran dan Saudi yang clash dalam waktu yang lama, tiba-tiba bisa membuka diplomatic relations. Dan mediatornya adalah Cina. Itu saja sudah terlihat. Dan kedua, ketika Iran bisa mempertahankan rezimnya yang kata Trump, wah ini paling juga 24 jam selesai, ternyata tidak. Dia tidak bisa memahami sistem politik Iran yang vilayat al-faqih yang saya sering jelaskan. Dua, ketiga, ketika Iran menggunakan strategi Selat Hormuz dan berhasil menekan dan negara-negara Uni Eropa, NATO tidak terlibat dalam konflik ini, tidak ada satupun yang mau join dengan Amerika, itu juga sudah merupakan keberhasilan. Berikutnya, ketika negara-negara Teluk yang diserang atas dasar military basis dan fasilitas Amerika Serikat juga diam, harusnya kan mereka join, harusnya mereka reject, harusnya mereka melawan. Ini kan tidak. Diplomasi Arachi yang datang ke Oman, yang berbicara dengan Qatar, itu juga adalah merupakan bagaimana Iran memainkan semua komponennya untuk bisa menang dalam perang ini. Karena secara head to head, instrumen militer Iran, mungkin Mbak Fauzia lebih detail mengetahui instrumen militer Amerika Serikat dan Iran sangat jauh. Tapi dengan beberapa poin tadi Iran terus melakukan retaliasi bisa, padahal negara yang sedang morat-marit ekonominya, kemudian negara Teluk tidak melawan, kemudian berikutnya dia sudah menjadi sahabat dengan beberapa negara, Oman misalnya, ada pembicaraan mengenai Hormuz di masa depan, kemudian dengan Qatar dia punya ladang gas, kemudian dengan Saudi Arabia sudah melakukan approach terhadap perdagangan ekspor impor, bahkan mendukung neomnya Saudi Arabia. It is good, sangat bagus. Itu sudah membuka dan mengubah
peta politik di Timur Tengah yang artinya selama tanpa ini faktor ekonomi Iran akan tetap menjadi negara yang dominan. Saya pikir itu sudah maju secara politik dan ekonomi. Jadi Iran tidak terisolasi seperti dulu lagi. Itu luar biasa menurut saya begitu. Bapak Fauzia? Kalau saya melihatnya dari kacamata tentu bilateral dan regional dan multilateral ya Mbak ya. Kalau bilateral tadi sudah dijelaskan oleh Mbak Tia misalnya bagaimana Iran ini sekarang jadi dekat dengan Qatar misalnya. Dengan Oman melakukan bilateral diskusi terkait dengan Hormuz. Terkait dengan Qatar diskusi tentang sanksi dan juga pencairan dana, pencairan pembeku yang sebelumnya beku begitu ya, pencairan aset. Dan menurut saya ini dan dengan Saudi pun melakukan telepon dan ini merupakan elevasi terhadap hubungan bilateral yang dimiliki Iran dengan negara-negara Teluk dan negara Arab. Dari konteks regional, Mbak, misalnya kita lihat sejak terjadinya gencatan senjata 8 April lalu begitu ya, dan di akhir April jangan lupa ada KTT yang dilakukan di Riyadh oleh negara-negara Timur Tengah. Nah, ini baru pertama kali Mbak dilakukan. Sebelumnya tidak dilakukan begitu ya, tidak bisa suatu keadaan bisa mengumpulkan negara-negara ini dan ternyata setelah Iran diserang, negara-negara ini berkumpul begitu di Riyadh dan ini menunjukkan bagaimana kejadian Iran, Amerika Serikat dan Israel ini memberikan pelajaran yang besar pada negara-negara Timur Tengah, negara Arab maupun negara Teluk. Di sisi lain Mbak, kalau kita lihat secara negara masing-masing ya Mbak ya, ada negara-negara di Timur Tengah yang sebelumnya sangat bersandar pada kekuatan militer Amerika Serikat, ini sudah sadar. Sadar dalam konteks ini bukan hanya sadar di permukaan saja, tapi bahkan dalam konteks Saudi Arabia misalnya. Arab Saudi ini sudah memiliki yang disebut dengan Riyadh Vision 2030, yang artinya saat ini angka ketergantungan militernya terhadap Amerika Serikat itu di sekitar 56%. Yang artinya sangat tinggi begitu ya. Nah saat ini dia di Riyadh Vision ini hingga 2030 dia ingin menurunkannya hingga ke angka 20-30%. Yang artinya ini dan juga misalnya Bahrain yang angkanya itu sampai 90% Mbak ketergantungannya ke Amerika Serikat. Tapi angka ini juga ingin untuk diturunkan begitu. Meskipun kalau kita bilang apakah ini berarti negara Timur Tengah tidak percaya lagi dengan Amerika Serikat? Tentu tidak demikian. Tidak apa hubungan yang sudah dibangun selama bertahun-tahun tidak mungkin juga hanya karena satu hal begitu ya di completely shut down. Tetapi dalam konteks ini tentu kita lihat bahwa ada perubahan percaturan di Timur Tengah yang melibatkan negara Arab dan negara Teluk yang sangat dalam Mbak. Dan ini tentu pelajaran yang sangat mahal bagi negara Arab dan negara Teluk begitu yang akhirnya ketika terjadi serangan terhadap negaranya ternyata Amerika Serikat belum tentu bisa menjadi penyelamat. Begitu meskipun Amerika Serikat sendiri punya pangkalan militer di negara tersebut. Nah Prof, mengenai percaturan Timur Tengah apalagi kemudian tadi ada dikatakan oleh Mbak Tia ada faktor China di dalamnya ketika kemudian menjadi mediator seperti itu. Bagaimana Anda menilainya? Ya, tadi saya ingin menambahkan satu faktor yang mungkin belum disebutkan oleh kedua rekan saya ini ya, yaitu apa yang membuat kita mengasumsikan bahwa tiba-tiba dia bisa mengelola ekonomi lebih baik dari masa lalu. Itu juga faktor. Jadi ketersediaan sumber daya ekonomi yang dia dapatkan dari perundingan dengan Amerika Serikat ini belum cukup untuk memperbaiki ekonomi. Jadi saya pikir faktor yang sangat penting adalah bagaimana rejim ini belajar dari kegagalan di masa lalu. Iya kan? Nah, dia harus mengevaluasi diri apa yang menyebabkan demo di awal Januari itu. Itu kan ekonomi tadinya kan. Kalau dia tidak bisa memperbaiki itu, saya kira tidak ada dasar untuk optimis bahwa dia bisa melakukan lebih baik. Ya, karena kita harus melihat fakta juga ya. Perekonomian yang didominasi oleh IRGC itu juga 80% dikuasai oleh tentara itu, garda revolusi. Jadi inilah saat terbaik untuk mereka melakukan keadilan kepada rakyat Iran. Untuk membuat pemerataan supaya tidak terulang kembali pengalaman di Januari itu. Kalau mereka tidak melakukan evaluasi diri itu, saya pribadi tidak melihat ada satu dasar untuk optimis bahwa tiba-tiba dia menjadi suatu pengelola ekonomi yang baik. Jadi intinya apa? Dia harus belajar dari kegagalan yang ini supaya tidak terjadi lagi demo di seluruh kota Iran, ya, yang terjadi di Januari itu. Kalau dia bisa memperbaiki itu dengan potensi ekonomi yang begitu besar, ya. Kalau dia bisa ekspor kembali, dengan Cina dia baik, dengan Arab Saudi juga baik, maka ini potensi ekonominya besar sekali. Tapi pemerataan itu harus diperhatikan. Jangan sampai ekonomi itu didominasi oleh elitnya saja. Ya, jadi inilah saat terbaik untuk Iran untuk berbenah ke dalam
economic vice ya. Karena itu sangat perlu supaya tidak terulang kembali demo di awal Januari itu. Oke, Nah, baik. karena itu sumber legitimasi untuk pemerintahan ini. Oke, baik, kembali ke Mbak Tia mengenai tenggat waktu perundingan 60 hari apabila kemudian ini kan 50-50 seperti itu, kita ketahui bagaimana ini masih dinamis dan juga rentan. Iya, betul. Tapi apabila kita gagal merumuskan kesepakatan final terkait mungkin poin-poin yang disepakati oleh kedua negara, apa yang akan terjadi? Terutama ini dampaknya kembali kita karena sedang berbicara mengenai kawasan regional ataupun Timur Tengah. Kalau persoalan ekonomi kan dampaknya tidak hanya ke kawasan ya, ke kita saja kena. Begitu ada statement langsung kan rupiah kita juga cukup membaik walaupun bukan satu-satunya faktor. Tapi kan itu menjadi faktor juga bagaimana proses konflik geopolitik ini mempengaruhi semua negara. Eropa kita kena, bahkan ke Asia kan Hormuz ini sekitar 80% supply-nya. Jadi memang ya kami akademisi, analis semuanya mensupport untuk bagaimana tercipta perdamaian ini. Jadi statement-statement kita mendorong ke arah sana. Tapi tetap kita memberikan referensi juga kepada publik bahwa ada Israel loh di situ. Jadi tetap arahnya kita harus tetap warning bagaimana Trump ini konsisten begitu ya, supaya memang perdamaian ini segera terjadi. Kemudian Iran juga itu tadi yang Prof bilang bahwa harus merevisi beberapa kebijakannya dan build economic sector again, karena semua di kawasan sudah tidak ada musuh kan. Saudi sudah tidak ada, Qatar sudah cukup baik, kemudian dengan Oman juga sudah cukup baik, ada pembicaraan kepada next future gitu ya. This is the good for Iran begitu ya. Dan saya pikir ini bagus karena memang itu tadi yang saya katakan di depan, pondasi Iran itu berbeda dengan negara lain. Jadi memang pondasi ekonominya tidak sama seperti kita, walaupun sistemnya adalah wilayah al-Faqih, di mana kekuasaan itu adalah di pimpinan mullah begitu ya. Dan persoalan demo saya pikir juga samalah di semua negara, oposisi itu akan selalu ada, tapi bagaimana dia membuild ekonomi ke depan, apalagi sampai sanksi setengahnya saja dicabut begitu ya, kemudian asetnya setengahnya saja dicairkan. Saya pikir itu akan cukup baik buat Iran. Tapi again saya bilang, Israel bisa nggak tidur nyenyak kalau Iran membaik? Itu pasti dia tiba-tiba akan mencari strategi lagi bagaimana menjadi provokator kembali dalam konflik ini. Oke, kita akan lanjutkan kembali perbincangan Mbak Tia, Mbak Fauzia dan juga Prof, tapi kita ikuti jeda berikut terlebih dahulu. Pemirsa, dialog kembali kami lanjutkan. Mbak Fauzi, dengan melihat nanti perjanjian yang akan ditandatangani tanggal 19 kan sifatnya berupa MOU ataupun semacam peace agreement. Nah ini kan kita lihat bagaimana ada beberapa mediator seperti Pakistan, Qatar, Arab Saudi dan Turki yang bisa bertindak sebagai mediator kolektif ataupun global seperti itu. Nah bagaimana pengaruh negara-negara luar, dunia internasional ini agar kemudian mengikat dan menjaga komitmen Amerika Serikat dan Iran untuk tetap berada dalam nota kesepahaman sebelum nanti kemudian perjanjian final di September 2026 dengan memperhatikan ada faktor Israel di sini. Saya rasa satu hal yang kita paling bisa lihat dari indikator keberhasilan tanda tangan 19 Juni ini adalah dilakukan di Jenewa, Mbak. Berbeda dari yang dilakukan di Islamabad begitu ya. Pemilihan Jenewa ini tentu merupakan pandangan dari Amerika Serikat yang ingin perjanjian ini juga permanen nantinya. Dalam konteks ini adalah kita tahu bahwa salah satu permintaan yang dari awal diminta oleh Iran bahkan sejak pertemuan pertama di Islamabad adalah bahwa ini tidak boleh hanya menjadi gencatan senjata semata, tapi juga menjadi perdamaian yang permanen. Dalam konteks ini kita tahu di Jenewa adalah salah satu kantor PBB, yang artinya permintaan Iran atau perdamaian yang nantinya diciptakan oleh Iran dan Amerika Serikat ini disaksikan oleh masyarakat global, begitu, yang artinya dijaga juga oleh masyarakat global seharusnya, begitu, sehingga yang memang menjadi titik kritis adalah apa yang akan terjadi sampai tanggal 19 Juni ini. Begitu. Itu yang kedua, Mbak. Yang ketiga adalah bagaimana saya melihat ketika statement yang dikeluarkan Trump bahwa akan diadakan MOU ini di tanggal 19 Juni, sambutan yang sangat besar dari sekutu-sekutu Trump. Karena kita tahu bahwa sejak awal dilakukannya perang ini begitu ya, sekutu Trump, negara-negara NATO ini tidak ingin
terjun lebih banyak begitu. Tapi justru mereka yang juga dirugikan begitu ya dalam konteks strategi cost imposition yang dimiliki oleh Iran juga bleeding them dry begitu. Nah, cost them a lot. Nah, dalam konteks ini makanya kita lihat dari konteks dari sisi UK, Inggris begitu ya, Jerman dan lain sebagainya ini langsung memberikan statement yang mendukung perdamaian. Namun yang menurut saya juga harus menjadi poin atau berperan paling besar dalam konteks ini adalah China dan Rusia. Kita tahu bahwa kegamangan negosiasi itu sangat terlihat pasca Pakistan atau Islamabad yang pertama begitu ya. Dan apa yang dilakukan oleh Trump ketika datang ke Cina dan setelah itu Putin juga datang ke Cina begitu ya. Dan kita lihat Arashi juga datang ke Rusia. Ini menunjukkan bahwa sebenarnya posisi sentral dalam konteks menjaga negosiasi ini ada pada Tiongkok dan juga Rusia, di mana saat ini kalau kita lihat memang Rusia Putin sangat dekat dengan Trump dan juga Cina saat ini sedang hangat-hangatnya dengan Amerika Serikat. Prof, saya akan bergeser ke Prof dengan melihat posisi dari Israel yang membangkang seperti itu, kemudian ada kesepakatan draft kesepakatan damai Amerika Serikat Iran, tapi di sisi lain juga ada ekonomi global yang kemudian sangat menuntut minyak untuk segera dialirkan untuk menurunkan harga minyak dunia. Dengan kondisi saat ini terbaru, dengan adanya nanti ditandatangani kesepakatan di tanggal 19 Juni, apakah kita akan memang berhadapan dengan harapan yang baru mengenai perdamaian? Ya, kita mempunyai alasan untuk berharap bahwa tanggal 19 itu bisa menjadi kenyataannya. Dan negara-negara di Timur Tengah, saya berpikir mereka berada pada posisi untuk mendukung itu. Karena kalau ini diteruskan, mereka dirugikan. Pariwisata Timur Tengah akan hancur karena ketidakstabilan dan perang yang terjadi. Jadi saya duga mereka akan mendukung ini terjadi, tapi itu juga penting untuk dicatat bahwa ini harus ada legitimasi internasionalnya, gitu ya. Bahwa ini didukung oleh komunitas internasional, bahkan nanti kalau itu terjadi satu deal yang permanen, itu harus disahkan juga oleh Dewan Keamanan PBB. Supaya mengikat selamanya, supaya Timur Tengah ada jaminan jangka panjang bahwa dia akan stabil, gitu ya. Jadi legitimasi internasional itu dibutuhkan. Kalau semuanya berjalan lancar antara sekarang sampai tanggal 19 dan juga 60 hari sesudah itu. Ya, kita semua berharap bahwa semuanya akan bekerja dengan baik dan Trump bisa menekan Netanyahu untuk tidak menggagalkan ini. Karena kalau ini gagal sekali lagi, sulit sekali membayangkan apa kira-kira solusi yang lebih baik daripada yang sekarang ini ya, di mana bisa diterima Iran, bisa diterima Amerika Serikat. Itulah harapan terbaik dunia saat ini. Dan Rusia dan China juga saya kira mereka akan mendukung, karena mereka juga menderita karena rantai pasok yang terganggu, energi juga yang terganggu, semua orang terganggu karena itu. Jadi dunia sangat mendukung Iran dan Amerika Serikat untuk menyelesaikan ini, dan jangan sampai apa yang sudah dilaksanakan point of no return ini kembali ke titik nol kembali. Semoga itu tidak terjadi ya. Kita semua berharap bahwa ini bisa membuka jalan untuk perdamaian yang langgeng di Timur Tengah. Baik, kita harapkan kedua negara, terutama Amerika Serikat dan Iran, bisa memegang komitmennya dalam kemudian nantinya menuju nota kesepahaman di tanggal 19 Juni. Untuk kemudian kita harapkan bisa diikat secara resmi dengan legitimasi internasional di September 2026 nanti. Baik, terima kasih Profesor Alexius dan juga Mbak Fauzia dan juga Mbak Tia telah berbicara bersama kami malam hari ini. Pemirsa, kesepakatan damai telah membuka jalan, namun perdamaian sejati belum sepenuhnya menjadi tujuan. Selama kepentingan masih berbenturan dan ketegangan belum mereda, Timur Tengah akan tetap menjadi panggung penuh kalkulasi. Semoga yang dikedepankan adalah dialog bukan konflik, yang diperkuat adalah stabilitas bukan rivalitas, agar harapan kedamaian tidak berhenti di atas kertas kesepakatan, tetapi benar-benar terwujud menjadi kenyataan. Saya Fitri Megantara, selamat malam, sampai jumpa.
Metro TV.